Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 ayat 63 ya Pak? 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Uballighukum, aku menyampaikan kepada kalian risalati rabbi, risalah-risalah Tuhanku. Risalah di sini katanya amanat. Wa ansahu lakum, dan aku memberi nasihat kepadamu. Dua ya. Wa a'lamu, dan aku mengetahui minallah, dari Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Jadi di ayat ini disampaikan 3 hal. Pertama, Rasulullah menyampaikan, ini katanya Nabi Nuh ya, aku menyampaikan kepada kalian risalah, amanat. Jadi amanat harus disampaikan. Yang kedua, ansahu lakum, aku memberi nasihat pada kalian. Ini satu bentuk kepedulian. Yang ketiga, pemicu Nabi Nuh menyampaikan risalah, aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Itu penyebab disampaikan. Ahli tafsir tentang ayat ini, qala Ibnu Jarir, hadza khabarun minallah jalla sana'uh an Nabi Nuhin anna qala liqaumihi alladzina kafaru billahi wa kadzdzabuhu. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan tentang Nabi Nuh. Suatu saat Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya yang kafir, aku ini Rasulun mir Rabbil Alamin. Setelah kemarin disebutkan dituduh sesat, ya, ya qaumi laisa bi dhalalah. Nah itu kan, saya bukan sesat katanya, tapi aku ini adalah utusan. Nah, sekarang Nabi Nuh menyampaikan alasannya, kenapa harus menyampaikan. Satu, aku menyampaikan karena sifat dari Rasul itu adalah tablik, ya, berkewajiban untuk menyampaikan. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, ilmu. Nabi Nuh tahu apa yang tidak diketahui oleh umatnya. Arsalani ilaikum fa ana uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum fi tahdziri iyyakum iqaballah ala kufrikum bihi. Aku peduli pada kalian untuk menyampaikan tahdzir, peringatan, ya. Peringatan terhadap apa? Iqaballah ala kufrikum. Siksa yang akan didapat kalau kalian kufur. Wa takdzibikum iyaya, dan kalian mendustakan aku. Waraddi nasihati,
Ya, waraddukum nasihati, dan kalian menolak nasihatku. Nah, kemudian wa a'lau minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Nah, ini persoalannya. Nabi punya akses yang tidak bisa diakses oleh umatnya. Qala Abu Hayyan, ma ahsana siyaka hadhil af'al qala awalan uballighu risalat rabbi. Kata Abu Hayyan, konteks ucapan dari Nabi Nuh ini sangat indah sekali. Pertama, beliau beralasan uballighukum risalah. Aku menyampaikan risalah, menyampaikan amanat. Wa hadza mabda'u amrihi ma'ahum wa huwa tabligh. Nah, ini adalah bagian dari kewajiban seorang Rasul untuk tablik. Dalam ayat yang lain, surat 42 ayat 48, juga disampaikan, in alaika illal balag. Tidak ada tugas bagiku kecuali menyampaikan. Kemudian wa ansahu lakum. Aku peduli pada kalian, artinya ukhlisu lakum fi tabini rusyd wa salama fil akibat. Artinya saya berbuat begini karena ikhlas untuk menyampaikan kesadaran dan keselamatan. Idza abadtumullah wahdah, jika kalian memang ingin beribadah dengan benar. Yang ketiga, a'lau minallahi ma la ta'lamun bidbatshihi bikum wa huwa ma'alu amrikum idza lam tufarriduhu bil ibadah. Artinya aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Apa yang kalian tidak tahu yaitu urusan-urusan akhirat, urusan-urusan gaib. Yaitu ada hubungan antara penderitaan dengan kelakuan. Dengan mereka menolak, ini mengundang bahaya, memantik bahaya. Bahayanya adalah iqab. Siksa Allah akan datang. Ya, jadi kalau kita nggak peduli pada nilai-nilai wahyu, maka siksa akan datang. Jadi Islam datang itu untuk menyelamatkan. Namanya juga Islam. Kan? Orangnya namanya Muslim. Yang Islam namanya Muslim. Orang Islam tidak sekedar disebut Muslim, tidak disebut Salim, tapi Muslim. Salim artinya selamat. Muslim menyelamatkan. Jadi dalam setiap diri seorang Muslim itu ada misi menyelamatkan orang lain. Keberadaannya itu mewarnai, bukan diwarnai. Ya, keberadaannya itu menyelamatkan orang lain. Jadi dengan banyak orang Islam, maka dunia ini akan selamat. Kurang orang Islam, maka akan terancam dunia ini. Asal Islam yang benar. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah yang orang Islam yang membuat orang Islam lain selamat dari lisan dan tangannya. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan orang lain dari bahaya di luar, maka minimal kita bisa selamatkan dia dari bahaya internal. Internal apa? Diri kita. Kita jangan menyakiti orang. Kita jangan kasar pada orang lain. Jadi diwakili dengan tangan dan lisan. Selamat dari tangan dan lisan. Nah, itu Muslim. Fanabbaha ala mabda'i amrihim wa muntahu ma'ahum. Maka Nabi Nuh mengingatkan mabda. Jadi apa? Mabda itu patokan. Mabda isinya. Kaidah. Kaidah beliau itu menyampaikan adalah tugas. Qala Ibnu Asyur. Nah, itu sudah dua ahli tafsir ya. Sekarang yang ketiga. Ini kumpulan tafsir memang. Ibnu Asyur berkata, wal maqsudu minha ay jumlatu ubalighukum risalat rabbi ifadatut tajaddud. Itu memberikan tajaddud, pembaharuan. Jadi yang lama itu dianggap salah.
Ya, sudah begitu lama dilakukan berulang-ulang. Yang namanya tradisi itu kan ada suatu kreasi, ya, lalu dilakukan secara berulang-ulang, berulang. Nanti orang yang datang di kemudian hari mengira itu benar. Dia akan berulang-ulang. Lalu ketika disarankan untuk berubah, angel, karena sudah diterima dari dulu. Udah dari dulunya begitu. Nah, kalau jawabannya dari dulu begitu, buat apa Rasul datang? Nah, Rasul kan merubah. Ya, apakah maju dunianya saja, apa akhiratnya? Maka disampaikan oleh Allah dalam suratul Isra. Man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang ingin ajilah. Ajilah itu buru-buru. Buru-buru ini maksudnya dunia. Barang siapa yang menginginkan kemajuan dunia, ajalna lahu. Kami percepat, kami kabulkan permintaannya. Maunya apa? Pengen dunia saja. Ya, kami kabulkan. Ajalna lahu fiha manasya. Sesuai dengan kemauan kami. Liman nuridu, bagi orang yang kami inginkan. Summa ja'alna lahu jahannam. Gak enaknya nih. Nanti kami siapkan jahannam. Yaslaha madmumam madhura. Yang akan dia tinggali dalam keadaan tercela dan merugi. Orang yang kepengen dunia akan Allah kabulkan. Jadi semuanya tergantung di dada umat Islam. Tergantung siapa. Ana inda zoni abdi, dalam sebuah hadis qudsi. Aku tergantung apa yang ada di dalam hati hamba-hambaku. Waman aradal akhirah. Barang siapa sebaliknya menginginkan akhirat. Ya, jadi akhirat itu artinya jangka panjang. Kalau kita tujuannya Surabaya, kan Jakarta terlewati. Tapi kalau orang yang ingin Jakarta saja, maka dia nggak akan sampai ke Surabaya. Orang yang tujuannya akhirat, dunia dapat. Ya, karena kemajuan akhirat itu diawali dengan perbaikan di dunia. Ya, singkatnya sebodoh-bodohnya umat Islam. Ya, kalau dia nurut aja Quran dan Sunnah, dia akan tampil menjadi orang yang bersih. Satu, karena terus-terusan berwudu, sholat kan. Yang kedua, dia menjadi orang yang disiplin. Karena diajari sholat 5 waktu. Disiplin. Walaupun dia nggak sekolah, kalau ditanya jam berapa, embu ya, kayaknya wis zuhur, tahu dia. Orang Islam sebodoh-bodohnya singkat. Kalau ada orang hidup dari kecil di hutan terus jadi orang Islam benar tuh, lama-lama pasti pintar. Nggak mungkin bodoh terus-terusan. Apalagi kalau kajiannya digelar semua, ya, boleh digelar semua, Qurannya, hadisnya, pasti dia akan tampil menjadi orang yang terdidik. Ya terbukti sahabat-sahabat lah, sekolah kan tidak sekolah formal, ya mereka informal saja di masjid-masjid banyak kajian. Saking getolnya orang ngaji sampai-sampai Imam Syafi'i itu tidak beranjak dari tempatnya, muridnya berganti-ganti. Jadi setelah mereka tahu Imam Syafi'i ini orang yang cerdas, itu dipatok di sebuah masjid, tinggal muridnya yang bergiliran. Dia nggak usah seperti guru kan habis pelajaran ini ke kelas lain. Ini memang nggak gurunya yang di situ aja, murid yang gonta-ganti. Iya kayak dokter gitu. Orangnya gonta-ganti. Setiap ini dianggapnya pasien lah. Ini apa yang kurang, apa yang ilmunya banyak soalnya. Nah, kalau ini bergairah seperti itu umat Islam, maka akan cerdas. Sayang yang diajar masjid ini sifatnya hanya keakhiratan saja, dunianya kurang. Ya sebab ada ilmu berhitung, ilmu apa gitu, banyak ilmu mustalah hadis kan nggak diajar di sini. Hadis itu sahih apa dasarnya? Itu kan pengajaran kita cara menangkap berita. Nah, kalau kita sudah belajar hadis sahih, hadis tidak, kita tahu mana berita yang hoax atau tidak. Berita yang hak dengan hoax. Nah, yang hak itu kriterianya apa? Itu yang sahih maksudnya, yang valid.
Sebenarnya kita sudah belajar, tapi anehnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering memposting yang hoax itu. Padahal itu kan dhaif. Boleh jadi maudhu. Kalau mengingat ke situ mah, itu kan seharusnya. Nah, kita kembali ke sini. Menurut Ibnu Asyur, ifadat tajadud anau ghaira tariki tabrik. Artinya di sini menggunakan fi'il mudhari uballighukum. Ya. Fi'il mudhari itu makna muatannya adalah terus-menerus, istimrar. Terus-menerus. Nah, itu ya. Jadi aku terus bertablik. Tidak pernah capek, tidak pernah bosan. Itu dijalankan oleh Nabi Nuh selama 950 tahun. Yang berhasil direkrut katanya yang ada di kapal itu, ya, diselamatkan di kapal cuma 80 orang. Katanya. Karena pasangan kan, kalau dalam Quran sebutnya 40, kan suami istri, berpasang-pasangan. Saya nggak bisa bayangkan itu. Mau banjir, Nabi Nuh diminta untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Ya, karena dilihat dari satu varian saja, satu spesies, waduh, banyaknya bukan. Contohnya cecak lah. Ada kadal, ada komodo, variannya banyak. Ayam, Anda pernah nggak pelihara ayam? Jenisnya banyak bener. Bagaimana Nabi Nuh menyelamatkan satu spesies sepasang, waduh, yang kotorannya di mana, saya nggak bisa bayangin itu bagaimana itu. Sehingga spesies yang sekarang ada adalah yang ada di perahu Nabi Nuh itu. Yang musnah, dunia kan juga mengakui ada musnah ya. Antara lain, apa itu? Dinosaurus, Tyrannosaurus, pokoknya saurus-saurus belakang. Macam-macamnya saya juga nggak hafal. Itu musnah. Tapi bukan berarti nggak ada, karena fosilnya ada. Fosilnya ada. Nah, yang tersisa di Indonesia itu kadalnya itu komodo. Kadal purba, itu komodo segede begitu. Ya, jadi keren dia nggak mematikan, dia cuman doang, nyicipi doang. Begitu dicicipi, oh itu mati sendiri. Iya, bayangin hebatnya. Nah, di pedalaman Kalimantan masih ada lagi monyet terkecil di dunia, tapi berbisa. Hanya 10 cm. Terus kecoanya ada yang sampai berapa itu? 5 cm apa 10 cm. Kelabangnya 20 cm, yang kelabang hutan. Pokoknya saya sulit bayangkan lah bagaimana Nabi Nuh mengangkut ya berbagai aneka ragam hayati dan hewani. Nah, itu dibawa ke perahu tuh. Bahteranya ya, sebesar apa dan berapa jenisnya. Nah, kita lanjutkan. Qala Zamakhsyari fi ziyadati lam ay fi wa ansahu lakum mubalaghatu dilalati ala imhadi nasiha. Zamakhsyari mengatakan ansahu lakum, aku menasehati. Nah, dalam Quran kan ada itu, dalam hadis arba'in, ad-dinu nasiha. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah. Untuk siapa? Lillah wali rasuli wa kitabihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Ada 5 kepedulian kita. Kepada Allah, ya, kepada Rasul, dan kepada kitabnya, kepada pemimpin, dan kepada orang awam. Kita harus peduli. Ini namanya nasihat. Nasihat itu kepedulian. Mubalaghat qala al-Khazin hakallah an-Nuhi alaihi salam an qala wa ansalakum bi sighatil fi'li li anna sighatal fi'li tadullu ala tajaddud nus sa'atan ba'da sa'at. Jadi di sini menggunakan kata fi'il mudhari, kata kerja mudhari, ini menunjukkan keterus-menerusan yang dilakukan oleh Nabi Nuh dalam bertablik. Enggak pernah bosan. Walaupun beliau menghadapi serangan, pembulian, ya, kata-kata yang tidak seharusnya, pembodohan, dianggap bodoh, tapi terus saja jojong.
Karena ini tugas. Apa saja yang kita bisa dapati dalam hadis-hadis tentang ini? Dari Jabir, ini sudah disampaikan kemarin ya. Suatu saat faqala fi khutbah wa antum tus'alun. Kelak kalau kalian ditanya tentang aku, apa yang akan kalian jawab di hari akhirat nanti? Kata Rasulullah, kelak kalian akan ditanya tentang aku. Artinya seberapa keberadaanku ini pada kalian, sejauh mana ya perananku dalam bertablik. Nah, lalu sahabat-sahabat menjawab, Anda sudah selesai ya Rasulullah. Nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi Anda sudah tablik. Anda sudah melaksanakan, Anda sudah memberi nasihat. Faqala bi usbi sibabah yarfa'u ila sama, lalu Rasulullah mengangkat telunjuknya tinggi-tinggi ke langit, ya. Lalu mengatakan Allah masyhad, Allah masyhad. Ya Allah, saksikanlah. Saksikanlah. Jadi aku ini sudah selesai. Jadi Rasulullah ini adalah satu di antara sekian rasul yang sukses menjalani tugas, misi dan visinya. Jadi misi beliau ini menaklukkan Mekah. Nama bahasanya itu Fathu Makkah. Tanpa mengeluarkan darah. Jadi tidak ada serangan. Kecuali kelalaian yang dilakukan oleh Khalid. Main babat aja dia. Ya, setelah diketahui ada mayat perempuan yang tergeletak. Rasulullah bertanya, ini perbuatan siapa ini? Khalid ya Rasulullah. Kejar Khalid. Beritahu tidak lagi ada darah yang mengalir. Jangan ada yang pembunuhan. Nah, jadi Fathu Makkah itu dirancang memang tidak ada pembunuhan. Ya, kalau dalam bahasa kerennya itu, bahasa kasarnya itu kudeta tak berdarah. Memang masyarakat Rasulullah ini ajaib gitu. Yaitu negara tanpa penjara. Kan hampir nonsen kan? Negara tanpa penjara. Tapi jangan dianggap gak mungkin. Sekarang aja negara Eropa itu banyak yang kosong. Sel-selnya itu. Penjaranya banyak yang kosong sehingga sipir-sipirnya itu pada main kadang-kadang dipinjam sipirnya ini. Karena dia nganggur, suruh jaga ke tempat lain. Begitupun saat ada persahabatan dari negara lain ya kepada masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah, yaitu dengan mengirimkan tim kesehatan. Ini tidak ada dalam hadisnya. Selama beberapa bulan mereka bekerja di Madinah, dititipin sebagai persahabatan. Tidak ada yang sakit. Jadi dokter-dokter pada nganggur. Apa ini? Gejala apa ini? Ada masyarakat nggak ada yang sakit. Kalau sekarang kan dokter-dokter kita kan selalu berdoa supaya pasiennya sakit. Ya kalau dia nggak sakit dari mana? Sekarang kan komersil, bukan untuk menyehatkan. Olahraga sudah komersil, semuanya komersil. Jadi sudah melenceng dari tujuannya. Ya, kita juga jadi tim kesehatan, ya mudah-mudahan yang sakit bulan ini banyak. Kan begitu. Kalau nggak sakit-sakit kan nganggur, bangkrut. Nah ternyata dokter-dokter ini banyak nganggur. Setelah diamati, ada yang menjawab, ini bukan hadis. Banyak orang menduga ini hadis. Kami punya kebiasaan tidak makan sebelum lapar. Tuh, urusannya pencernaan, menjaga pencernaan. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, seburuk-buruk wadah adalah pencernaan. Jadi kalau kita tidak bisa memanage pencernaan, dari situlah bibit penyakit timbul. Karena timbunan itu tadi. Ya kita makannya salah. Kalau kita makan buah segar dan sayur, harusnya itu didului. Giliran pertama, karena pembusukannya lebih cepat. Tapi karena kita nggak tahu, selalu karbo yang masuk dulu. Ya. Jadi kalau sudah seusia kita ini, peringatan dokter ada 6 katanya.
6 yang harus dihindari. Sedih juga sih. Ya, karena makin hari menunya makin kurang. 6 itu apa? Pertama, karbohidrat. Nasi diminta dikurangi. Itu penyebab perut gendut kayak nyimpen helm. Itu penyebabnya itu. Jadi mohon dikurangi. Dan variannya lah, bubur, lepet apa pokoknya dari situ. Makan nasi sih enggak, tapi nah itu sama aja. Iya. Jadi nasi. Yang kedua dari terigu. Terigu dikurangi. Kita tahu kalau gorengan bakwan tuh minyaknya banyaknya bukan main. Itu vitaminnya enggak ada. Hanya karbohidrat saja. Yang ketiga, garam dikurangi. Ya 3 putih lah. Yang keempat, produk susu kental manis. Itu susu palsu. Walaupun namanya susu. Kental manis itu bukan susu. Jadi harus diketahui. Nah, kita memang kita minum jus. Buahnya mah bagus. Itu manisnya itu. Iya, gulanya. Nah, yang kelima, gula. Jadi sedih lah, makin berumur makin dikurangin. Yang apa ya? Saya lupa itu. Pokoknya ada 6 yang putih yang harus dihindari. Nah, kita harus banyak supaya umur kita sehat, banyak makan buah dan sayur. Katanya isabu. Isabu itu ikan, sayur, dan buah. Ini jarang nih Ustadz yang ngomong begini. Apa saja dibahas. Ini namanya subuh santai. Ya. Jadi kalau kita biasakan begitu, insya Allah kita sehat. Jadi nggak perlu gemuk. Gemuk berat jadi badan kita ini. Tubuh kita ini ruangnya kan terbatas. Di sini ada jantung, ada paru-paru. Ini susah gerak kalau terlalu tebel. Sesek jadi. Makanya ngos-ngosan itu. Ya kayak mimpin sholat tarawih ini. Berat juga loh. Kalau nggak percaya, saudara, makin kenceng makin berat. Makin panjang makin berat. Maka salah satu tips untuk memimpin sholat tarawih, bukanya jangan banyak-banyak. Nyesek jadi gitu. Kalau mau ngeluarin napas. Nanti saja setelah tarawih. Kalau mau nambah mah. Jadi itu. Ya. Jadi usahakan yang sedikit tapi berarti dalam tubuh kita. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan pada ketiadaan. Wong adanya begitu, ya susah jadi. Nggak ada pilihan. Adanya begitu. Ya sudah, jadi embat aja. Ini yang membuat tubuh kita nggak sehat. Ujungnya, memang sudah ada BPJS, tapi siapa sih yang mau sakit? Anda mau? Kan nggak mau. BPJS kita, pelayanan kesehatannya, menurut saya, jangan katakan menurut orang lain, menurut saya masih buruk. Ngantrinya terlalu lama, sakitnya udah ditahan-tahan, ngantrinya lama bukan main. Dan petinggi-petinggi kita mencontohkan tidak mempunyai nasionalisme, berobatnya ke luar negeri. Tuh, opung ke luar negeri. Saya lebih ngalem presiden kedua, Pak Harto, sampai matinya dia nggak ke luar negeri. Dia mengandalkan tim kesehatan negaranya sendiri. Ya, memang sih kurang mungkin kurang dipercaya kali ya. Sampai servernya jadi di Singapura bagaimana? Kan berarti nggak percaya itu. Ngitungnya aja di sana bandarnya. Gimana? Nah, inilah yang kurang dari bangsa kita. Jangan memberikan hal yang tidak baik. Kekuasaan itu ada di tangan Allah. Kalau Allah takdirkan kita dapat, ya dapat. Kalau nggak dapat, ya sudah ikhlas saja. Toh yang dapat juga bangsa sendiri. Gantian lah. Jangan semuanya harus kita. Habis kita, anak kita, keponakan kita. Waduh lah ya, kapan mau orang lain dapat?
Ya, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah sudah puas karena tugas kerisalahannya sudah selesai. Nah, mudah-mudahan saya menyampaikan setiap pagi ini tidak akan mendapat teguran dari Allah. Soal kalian ngerti apa enggak, ya terserah, karena nggak suka datang, ya kapan mau ngertinya. Ya, nah itu tugas. Hadis berikutnya, ayat berikutnya. Awa ajibtum anja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyanzirakum walitattaqu wa la'alakum turhamun. Kata-kata awa ajibtum ini kalau menurut Nahwu seharusnya wa-nya di depan. Seharusnya wa-nya di depan. Karena wa itu artinya dan, a artinya apakah. Tapi siapa yang harus nurut? Manusia apa Allah? Allah nurut manusia apa manusia nurut Allah? Nah, itu kan. Nahwu itu kan ilmu yang lahir setelah Quran. Ya, jadi Nahwu, disiplin ilmu Nahwu dilahir itu karena untuk memahami Quran. Jadi bukan Quran yang harus nurut Nahwu. Jadi kalau ada bentrok antara Quran dan Nahwu, Quran harus menang karena dia mukjizat. Karena itulah banyak tulisan-tulisan yang sesungguhnya menurut grammar nggak cocok, tapi dibiarkan karena itu mukjizat. Seperti kata sholat. Seharusnya kan lam alif, tapi dalam Quran ditulisnya lam pakai alif, pakai tanda begini. Ada wawunya setelah lam itu. Wawunya itu tidak berarti. Aqimus sholah itu kan ada yang baca gitu. Kan ada wawunya, sholah, ada alif. Ya, seharusnya jangan ada wawunya menurut Nahwu. Tapi dalam Quran selalu konsisten ada wawunya. Itu tidak boleh dihilangkan karena itu mukjizat. Jadi tulisannya itu sendiri mukjizat. Sama dengan ini, awa ajibtum harusnya wa ajibtum. Apakah kamu kagum? Apakah kamu heran? Nah, kalau dalam bahasa sini, aeng namanya. Aeng tasire. Anja'akum, bahwa datang kepada kalian zikrun mir rabbikum. Peringatan dari Tuhan kalian. Ala rajulin minkum, kepada seorang laki-laki di antara kalian. Ini produk lokal. Produk lokal ini. Liyunzirakum, untuk mengingatkan kalian, walitattaqu, dan supaya kalian bertakwa, wala'alakum turhamun, dan supaya kalian mendapat rahmat. Produk lokal. Kita punya kebiasaan menistakan orang sendiri. Nah, tapi lebih percaya kepada orang lain. Saya dengar dari pendidikan, dunia kerja nih, Pak Ilman, saya dengar dari dunia kerja. Ada orang bodoh, tapi tamatan Amerika. Tamatan Amerika. Berbanding dengan seorang sarjana, pinter, tapi tamatan ITB. Gajinya gede Amerika. Apa ya begitu? Jadi ada sarjana, tamatan Amerika, orang sama-sama orang Indonesia. Dia di sananya nilainya rendah, tapi tamatan Amerika. Ya, bekerja sama dengan seorang tamat alumnus ITB, pinter, tapi produk dalam negeri. Gajinya gede yang tamatan Amerika. Tuh, katanya begitu. Dari kalau di lingkungan Asia ini, tamatan Singapura. Itu bodohnya aja gajinya gede, bodohnya aja itu. Jadi tamatan ini penting. Nah, itulah tafsir kita hari ini. Kita lanjutkan dengan hadis-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babul matmata, ini sudah ya. Babun nahi anil israf fil ma. Bab larangan boros dalam menggunakan air. Ini air gratis, yang dimaksudnya air gratis. Di zaman Rasulullah nggak pernah beli. Itu saja dilarang boros. Apalagi bukan air sendiri.
Contohnya menggunakan air keran itu. Saya suka lihat. Kerannya dibuka segede-gede apa, dianya malah lagi ngituin. Kadang-kadang ngobrol. Terus tuh. Nah, ini perbuatan yang haram. Ya. Jadi banyak air saja, jangan boros. Rasulullah bahkan menyampaikan, walaupun kamu ada di laut, di tepi laut, jangan boros menggunakan air. Jadi Rasulullah sudah jauh-jauh hari. Sekarang orang baru menyeru, ya, save energi. Di berbagai tempat kerannya dibikin otomatis, irit air. Nah, kita nggak boleh boros tuh. Kita lanjutkan. Mana ini kok ketutup ya? Babu istibadi jami ajai mahali tohara. Sudah ini. Babu fadli isbagil wudu al makari. Bab tentang keutamaan menyempurnakan wudu walaupun makari. Makari itu kitanya lagi suasana hatinya lagi kurang nyaman atau lagi kedinginan. Jadi jangan karena masalah cuaca, jangan karena masalah gangguan, kita berwudunya hemat. Tadi kan hemat menggunakan air, maksudnya hemat yang sunah-sunah nggak dipakai, karena udah katisen itu, ya. Memang kita ini negeri yang pas buat kita. Tapi kalau kita di sana, ya, tempo-tempo itu menggunakan air kayak air kulkas. Airnya itu kayak air es. Nah, makanya irit orang tuh. Sedikit saja air. Ini makruh. Ya. Jadi makruh. Nah, jadi kita memang katanya salah satu hal yang patut kita lengkapi kalau kita umrah itu menggunakan spray. Jadi nanti kalau kita batal ada di tengah gitu ya, kan toiletnya jauh tuh. Nah, maka kita pakai spray saja untuk berwudu. Yang penting wudu itu netes. Ya, spray itu untuk emergency. Dari Abi Hurairah, qala ahal adulukum alama yamhalla bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Maukah aku tunjukkan, diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, yang sesuatu yang bisa menghapus dosa dan menaikkan derajat. Nah, ini kita usahakan ya, karena kuota umur kita tidak banyak lagi. Nah, usahakan waktu yang sedikit, pahalanya gede. Itu yang kita cari sekarang. Nah, ini ada peluang mendapatkan penghapusan dosa dan kenaikan derajat. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Hal yang bisa menghapus dosa dan menaikkan derajat. Isbagul wudu. Sempurnakan wudumu. Alal makari, di atas ketidaksenangan. Nah, kita lagi gak senang, cuaca dingin, ya, kita sempurnakan wudu kita. Penyempurnaan wudu kita ini panggilan dari ini, sabda Rasulullah. Maka kita akan diampuni dosanya, derajatnya dinaikkan. Tuh ya, yang ringan-ringan tapi mendapat pahala besar. Selanjutnya, babu majafil wudu likuli salah. Wudu setiap sholat. Memang selama wudu kita belum batal, kita tetap boleh sholat. Ya, contohnya yang deket itu maghrib ke isya. Dari banda sholat maghrib kita nggak batal. Boleh kita sholat isya tanpa wudu lagi. Tapi sunnahnya setiap sholat berwudu. Sunnahnya. Ya, jadi nanti isya wudu lagi. Sunnahnya begitu. Walaupun sah kita sholat tanpa berwudu. Yang penting tidak batal. Bahkan Rasulullah pernah menunjukkan apa itu kesehatan diri beliau selama dari subuh ya sampai isya beliau nggak pernah berwudu. Wudunya cuma sekali. Jadi ini artinya kan beliau tidak buang gas. Ya, kita nggak bakal tahan dari subuh sampai isya wudunya cuma satu.
berarti nggak kencing, nggak buang angin. Kan itu kan berarti pencernaannya bagus sekali Rasulullah, ya. Nah, tapi Rasulullah juga mencontohkan wudu setiap sholat. Nah, apa kata Rasulullah dari Amr bin Amir? Kaifa kuntum tasna'un? Apa yang kalian lakukan dalam berwudu di zaman Rasulullah? Qal yujzi'u ahadun wudu malam yuhdits. Wudu kami sah sepanjang kami tidak berhadas. Tapi sahabat selalu berwudu kalau mau sholat. Itu ya. Berikutnya jawazus salawat biwuduin wahid. Boleh melakukan salat-salat dengan satu wudu sepanjang tidak batal. Dari Suwaid bin Nu'man, qal kharajna ma Rasulillah ama Khubair. Nah, maksudnya ini mungkin ya, apa yang dilakukan Rasulullah ini sesuai dengan kondisi dan situasi. Ya, mungkin di sana kan kelangkaan air kan. Jadi krisis air. Kalau di Indonesia kan melimpah, tapi jangan mentang-mentang melimpah lalu boros. Ya, terutama make air berbayar. Tuh. Kalau air sampean sih silahkan aja. Tapi itu pun tidak boleh boros. Walaupun air sendiri. Jangankan air berbayar, yang gratis saja, yang ngalir gitu ya, nggak berbayar, itu Rasulullah mengatakan walaupun kamu di pantai, kan gratis itu, tetap tidak boleh boros. Apalagi air ledeng di rumah kita kan berbayar itu. Jadi kita buang biaya. Apalagi air masjid punya banyak orang. Jadi kalau nggak kepaksa banget, usahakanlah wudhu dari rumah supaya air rumah kita berkah, berpahala. Nah, kita keluar ongkos untuk ibadah kan? Nyata-nyata yang ibadah kita sendiri. Udah pasti itu, Pak. Ayo kita ongkosin. Maka insya Allah infak kita, bayaran kita itu akan mendapat nilai di sisi Allah. Tuh. Dari Nu'man, sallalana Rasulullah al-asra. Suatu saat Rasulullah saat di Khaybar, Rasulullah memimpin sholat asar. Katanya Khaybar ini suatu tempat yang indah. Ya, jadi Rasulullah dan sahabat itu datang ke Khaybar. Khaybar itu banyak pertanian. Belakangan Khaybar dikuasai oleh umat Islam. Lalu dibagi-bagi. Nah, kan nyaman tuh, dapat ghanimah kan. Khaybar itu dapat dikuasai umat Islam tanpa perang. Sebab mereka udah mau nyerang sahabat, ya Rasulullah bersama sahabat ke situ, mereka takut, lari. Nah, ini dikuasai sama kita. Tanahnya dibagi-bagi, Khaybar. Wah, sementara indah sekali. Sampai ada yang minta, ya Rasulullah, bagaimana saya ini petani, saya ini ahli pertanian. Bagaimana kalau saya fokus di sini saja? Tak urusi nih, Khaybar tak urusi. Nanti kalau panen, saya persembahkan untuk umat Islam. Kan perlu pemasukan negara kan? Untuk pembiayaan banyak orang ini kan butuh. Nah, gimana kalau saya begitu? Rasulullah melarang. Kamu bermasyarakat lebih baik daripada kamu eksklusif, menyendiri, nyetorin hartanya, itu tidak baik. Jadi tetap diminta bermasyarakat. Mungkin saat itu juga jumlah populasi umat Islam masih sedikit. Kalau sekarang ada Rasulullah, mungkin boleh, udah kamu fokus aja. Ini supaya kita kemerdekaan pangan, tuh. Kemandirian pangan. Jadi jangan impor mulu ini. Wong garam aja impor, katanya kita negara banyak lautnya. Tapi ada orang yang mengingatkan garamnya garam industri, Pak. Bukan garam yang buat nyambel itu, bukan. Garam industri yang impor itu, bukan garam yang buat nyambel. Saya kira semua garam sama. Nah, garam pabrik. Garam pabrik itu dibiarkan menganga begitu. Nggak ditutupi, nggak ditoplesin tuh digudukin aja. Ya, nah itu katanya. Jadi kita jangan kurang pengetahuan. Garam industri.
Terus babu mayaqulu rajul idza tawaddaa. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan seseorang kalau berwudu. Fajaat naubati. Suatu saat saya bergiliran menjaga onta. Nah ini kan kalau kita ekspedisi ya ke tempat, suatu tempat bawa onta, kan ontanya harus kalau enggak lepaskan. Saya mendapat giliran untuk menjaga onta. Jadi rupanya ada piket tuh. Lalu Rasulullah bicara. Karena saya lagi jaga onta, suara Rasul nggak kedengaran. Tuh. Maka saya pun mencari tahu tuh ngomong apa Rasul tuh. Ya, jadi sahabat tuh sangat peduli pada omongan itu. Ngomong apa itu tadi tuh? Dia nggak mau nggak sampai, maksudnya jangan sampai nggak tahu gitu. Jangan sampai hilang kesempatan. Tadi ngomong apa itu? Pengen diriwayatkan kan? Kata Rasul begini, kata yang dengar tuh, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, yatawadda, dia berwudu, fayuhsun wudu, lalu dia memperindah wudunya dibagusin, summa yaqulu, kemudian yakumu, dia salat, fayusalli rak'atain, dia salat 2 rakaat, mukbilun alaiha, hatinya fokus pada Allah, illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib surga baginya. Salat apa deh? Salat apa? Ba'dal wudu, ya. Nah, kan ini tidak ada orang yang berwudu, wudunya bagus bener, ya. Lalu ditambah dengan salat 2 rakaat, maka surga wajib baginya. Nah, pantas, ya. Rasulullah pernah menegur Bilal. Bilal, apa yang kamu kerjakan beda dengan orang lain nih? Kok saya mendengar terompahmu di surga? Kamu ngapain aja gitu? Oh, saya membiasakan diri ba'da wudu sholat. Setelah wudu dia sholat. Nah itu maka sampai Bilal masuk surga. Selanjutnya istibabul wudu lil junub idza aradan naum wal akal. Dianjurkan wudu untuk mereka yang junub jika ingin tidur atau makan. Dari Aisyah, kana Rasulullah idza kana junuban fa arada ayyakala aw yanama tawaddaa wudu lisalah. Dari Aisyah, istri beliau, Rasulullah kalau junub lalu ingin makan atau ingin tidur, beliau wudu dulu. Tuh, sehingga ini menjadi sunnah, bukan wajib. Junub makan gak ada masalah. Ya, yang penting waktu sholat dia sudah mandi. Ya, contohnya itu tadi, malamnya junub pas Ramadan, ya kan? Lalu, waduh, sebentar lagi imsak, contohnya, sebentar lagi subuh, ya dia makan, nggak masalah, nggak dilarang. Nanti kalau mau sholat subuh harus mandi. Jadi bagaimana kalau dia masih junub azan? Ya nggak ada masalah karena junub tidak junub bukan menjadi syarat puasa, ya kan? Bukan syarat puasa tidak boleh junub, nggak ada. Tapi syarat sholat. Nah, kalau mau sholat baru mandi nggak masalah. Tapi kalau waktunya longgar, kalau bisa mandi jangan ditunda-tunda, ya. Tapi kan biasanya malas malam tuh, malas ya. Kalau orang malas boleh, kalau mau tidur wudu dulu. Ntar lagi ya. Babu jawazi naum lil junub biduni wudu. Nah ini bukan ada. Boleh tidur bagi yang junub tanpa wudu. Karena kebiasaan tuh lelah. Energinya yang dikeluarkan banyak kalorinya itu. Jadi orang kalau susah tidur obatnya gituan. Susah benar tidur mikirin banyak utang apa-apa. Ya itu, deketi istrimu. Rayu-rayu dikit lah. Tapi yang kurang beruntung punya istri nggak mau. Aduh. Artinya sama dengan makanan di depannya nggak bisa disentuh. Nah, itu maka berbaik-baiklah dengan istri. Ya, supaya ada
work permitnya gitu. Tetap on gitu kan. Sebab itu membuat kita awet muda. Nah, itulah saudara kajian pagi ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada nggak? Tidak ada ya? Baik, berarti sudah paham semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah berkenan melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita doakan dimudahkan oleh Allah, penuh dengan berkah, serta mendapat takdir menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.